Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di program Grammar Corner Free by Scholars. Oke, gimana nih kabar teman-teman pada sore hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya dan selalu sehat ya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas ya materi atau beberapa bagian atau beberapa bagian ya dari parts of speech, yaitu adjective and adverb. Sama seperti yang kemarin kita bakal membahas macam-macam jenis-jenis ya, jenis-jenis adjective, kemudian apa itu adjective, contoh-contohnya seperti apa, kemudian cara penulisannya atau cara penggunaan adjective dan juga adverb di dalam sebuah kalimat. Dan nanti juga akan ada beberapa latihan soal juga ya. Oke, bisa langsung kita mulai aja ya teman-teman ya. Jadi untuk khusus hari ini, dan ini hari terakhir kelas ya berarti ya. Besok teman-teman akan melaksanakan yang namanya post test, jadi dipersiapkan. Akan berkaitan dengan semua ya yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini ya. Ada noun, kemudian verb, kemarin juga ada pronoun and preposition, dan hari ini adjective and adverb. Oke. Kita mulai dengan atau mulai dari adjective dulu ya sebelum kita bahas yang adverb. Oke, jadi apa itu adjective? Di sini dituliskan beberapa dari pengertian atau juga penjelasan terkait adjective. An adjective modifies a noun or pronoun by providing descriptive or specific detail. And then adjectives usually precede the noun or pronoun they modify. Adjectives do not have to agree with number or gender with the nouns they describe. Adjective answer the following questions: what kind, how many, or which ones. Jadi adjektif itu memodifikasi atau memberikan penjelasan terhadap kata benda. Fungsi dari adjektif ya, adalah memodifikasi kata benda. Ya, kata benda kemarin sudah kita bahas ya teman-teman ya, mulai dari jenis-jenis, fungsi, kegunaan, contoh. Bisa memodifikasi kata benda atau kata ganti kata benda ya, dengan cara memberikan deskripsi ya, menyediakan deskripsi atau specific detail. Kemudian adjektif juga biasanya di awal ya, ditulis di awal atau mendahului kata kerja atau kata ganti kata benda atau kata ganti kata benda ya, yang dimodifikasi oleh adjektif tersebut. Jadi selalu diletakkan di depan ya, adjektif baru nanti kita tulis kata bendanya. Adjectives do not have to agree in number or gender with the nouns they describe or they modify. Jadi tidak harus berbeda dengan verb ya, yang nanti bentuknya bisa berubah-ubah menyesuaikan subjek dan juga tenses. Kalau adjektif itu tidak akan mengalami perubahan bentuk ya, jadi tidak berpengaruh ya terhadap bentuk dari adjektif itu sendiri. Adjektif itu juga biasanya ya menjawab pertanyaan berupa jenis yang mana ya, seperti apa, kemudian berapa banyak, dan yang mana, which one, begitu. Oke, di sini ada beberapa contoh ya teman-teman ya. For example, Tom bought a used car. Used describe what kind of car Tom bought. Jadi kata used di situ ya menjadi kata sifat ya, atau merupakan kata sifat menerangkan kata car ya, kata bendanya, a used car. Jadi kalau kita terjemahkan menjadi mobil yang sudah digunakan atau mobil bekas ya. Kemudian Sally baked 10 pies for the school bake sale. 10 tells how many pies Sally baked. Jadi menerangkan how many-nya ya, jumlah 10 pies, 10. And number 3, Bob climbed that tree in the backyard. That specifies which tree Bob climbed. Jadi kata that ya, yang di situ digunakan sebelum kata tree yang menerangkan kata benda tree di situ, itu menerangkan atau memodifikasi
eh, pohon yang mana yang dipanjat oleh Bob ya, that tree, seperti itu. Jadi selalu semuanya ditulis sebelum kata bendanya. Ya, lihat contohnya used car, 10 pies, and that tree. Jadi kata sifat itu ternyata bukan hanya yang sering kita gunakan ya, kata sifat misalnya kayak beautiful, smart, tall, mungkin juga short, expensive, cheap, tapi ada juga jenis-jenis lain. Nah, nanti kita akan pelajari semuanya ya. Kita akan cari tahu atau juga apa namanya? Ya, cari tahu dan juga pelajari satu-satu ya contoh-contoh dari adjective. Nah, ini ya ada tipe-tipe adjective atau kata sifat ya, mulai dari descriptive adjectives, proper adjectives, limiting adjectives, ada yang keempat interrogative adjectives, coordinate adjectives, yang keenam ada compound adjectives, dan yang ketujuh determiner as adjective. Jadi nanti ada beberapa di sini mungkin teman-teman pernah familiar ya, mungkin dengan kata proper. Nah, di materi noun kemarin kita juga sudah bahas proper noun. Ya. Jadi ada kaitannya nanti, limiting adjective dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan coba cari tahu pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, dan nanti kita coba untuk membuat kalimat menggunakan kata sifat tersebut. Oke, kita mulai dari yang descriptive adjective dulu ya mungkin. Oke, descriptive adjectives. Salah satu jenis adjective yang menjelaskan sebuah kualitas dari noun ya, yang dibicarakan, seperti halnya kondisi fisik, bentuk, ukuran, warna, kondisi dan kondisi lainnya. Intinya ini mendeskripsikan suatu objek ya atau benda yang ingin kita jelaskan. Akan tetapi descriptive adjective adalah suatu kata yang hanya bisa menerangkan noun yang dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi semuanya itu bisa kita masukkan kategori sebagai descriptive adjective selama dia bisa menjelaskan sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia ya, seperti penglihatan, rasa, kemudian pendengaran, penciuman, sentuhan. Kalau penglihatan nanti berbagai macam ya, ada ukuran, mungkin warna, dan juga apalagi ya. Biasanya hanya itu ya, ukuran, warna. Jadi, fungsi dari descriptive adjective adalah untuk menjelaskan benda yang ada di hadapan kita, ya, atau yang kita tahu wujudnya, dan juga kenampakan fisiknya. Adjektif dapat digunakan pada kata benda dalam berbagai bentuk, baik singular maupun plural. Ini juga penting ya, jadi adjektif itu bisa kita gunakan untuk semuanya, entah itu plural atau singular. Adjektif dalam bentuk baik tunggal ataupun jamak tidak akan mengalami perubahan. Nah, ini ya berbeda dengan verb yang kemarin akan menyesuaikan dengan subjek dan juga tenses-nya, tapi kalau adjektif dia tidak akan terpengaruh. Yang berubah hanyalah kata bendanya saja, jadi bukan adjektifnya. Ya. Dan to be-nya, kemudian disesuaikan dengan bentuk kalimat atau mungkin tenses-nya. Nah, di sini ada beberapa contoh descriptive adjective ya. Ada yang berupa size ya, ukuran, age, shape, color, origin, and material. Nah, ini nih, material kemarin juga sempat kita bahas waktu materi noun juga ya, ada material noun. Nah, ini juga ada kaitannya. Kalau size kita ada large, big, little, small, enormous. Kemudian age we have ancient, young, old, elderly. Shape we have flat, rectangular, round, short, square. Color we have red, brownish, white, and reddish. Kemerahan ya, reddish, brownish, kecoklatan. Dan semua warna ya. Kemudian origin atau asal, American, Greek, Indonesian, Western. Jadi kenampakan atau mendeskripsikan wujudnya. Material ya, cotton, gold, marble, silk, wooden. Ini berkaitan dengan bahan baku atau benda tersebut berasal dari material apa. Nah, itu juga kita bisa pakai. Misalnya wooden chair, kemudian marble
floor, ya, marble floor itu juga bisa. Silk dress, ya, jadi kita menerangkan bendanya. Di silk dress misalnya itu gaun yang terbuat dari misalnya sutra. Marble floor, lantai yang terbuat dari marble atau marmer. Wooden chair, wooden table, meja atau kursi yang terbuat dari kayu, seperti itu. Jadi penggunaannya kita letakkan kata-kata deskriptif ini ya, semua kata sifat ya sebenarnya itu kita letakkan di depan, memodifikasi kata bendanya. Oke, mungkin ada yang mau kasih contoh penggunaan deskriptif adjektif di kalimat ya. Boleh kasih menggunakan contoh-contoh yang ada di sini atau teman-teman mau kasih contoh sendiri. Banyak ya. Size, age, shape, color, origin, material ya. Nanti silakan dikasih gabungan ya atau digabungkan dengan noun yang dimodifikasi dan nanti coba ditulis ke dalam sebuah bentuk kalimat. Mungkin ada yang mau kasih contoh dulu? Yang di YouTube ya boleh ya, ya misalnya sedang menonton di YouTube ini juga boleh langsung komen saja contoh yang bisa kita gunakan sebagai descriptive adjective. Oke, yang kedua itu adalah proper adjective ya. Proper adjective adalah kata sifat. Nah, ini berkaitan dengan proper noun kemarin ya yang sudah kita bahas di materi hari pertama ya. Proper adjective adalah kata sifat yang biasanya merupakan hasil turunan dari proper noun, yaitu penggolongan kata benda berdasarkan spesifikasi untuk orang, tempat, dan nama benda tertentu ya, dengan tambahan huruf di belakangnya, biasanya seperti itu. Seperti proper noun, proper adjective umumnya diawali dengan capital letter atau huruf besar. Proper adjective mendeskripsikan manusia, tempat, dan benda sesuai dengan namanya. Kita lihat contoh di sini ada beberapa proper adjective ya yang digunakan ya hasil turunan dari proper noun dalam sebuah sentence atau kalimat. Belgian chocolate is very famous nowadays. Nah, di situ dijelaskan kata Belgian ya sebagai proper noun memodifikasi kata coklat ya. Noun kata benda coklat. Belgian chocolate is very famous nowadays. French language is hard to be learned. Jadi itu ada French. Drake is a Canadian. Sebenarnya ini kalau yang ini sepertinya bukan adjective ya. Canadian di situ sebagai noun ya. Jadi itu mungkin tidak termasuk. Misalnya kita bilang ini juga bisa sih ya. Drake is a Canadian rapper. Nah, boleh karena Canadian-nya justru yang sebagai adjective. The school is looking for an American native speaker to teach English. Nah, di situ penggunaan American ya, proper noun, proper adjective menerangkan kata native speaker-nya. Ada yang mau kasih contoh dulu mungkin terkait proper adjective ya? Mungkin mau kasih contoh Indonesian atau Japanese, Balinese. Ada yang mau kasih contoh mungkin? Proper adjective bisa menggunakan turunan dari proper noun kemarin ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau kasih contoh bisa langsung ditulis ya, baik di komen yang di Zoom atau mungkin nanti yang sedang nonton di YouTube juga langsung bisa ditulis. Ada proper adjective, kemudian yang selanjutnya adalah limiting adjective. Limiting adjective adalah sebuah adjective yang menjelaskan kata benda dengan cara membatasi atau memberikan batasan dengan mengerucutkan kata benda tersebut. Mengerucutkan itu ya, maksudnya adalah
dari banyak kata benda itu merujuk pada satu benda spesifik. Seperti itu. Dengan kata lain, noun yang akan dijelaskan oleh adjektif secara singkat, limiting adjective merupakan sebuah kata sifat yang membatasi makna noun. Nah, di sini ada beberapa contoh ya atau beberapa kata yang termasuk limiting adjective. Demonstrative adjective ya. Jadi istilahnya juga bisa kita sebut dengan demonstrative adjective. For example, di sini contohnya ada ya, demonstrative noun ya, demonstrative pronoun ya. Ini ada kaitannya juga dengan demonstrative pronoun yang kemarin ya, 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu kita bahas ya demonstrative noun. Demonstrative adjective merupakan sebuah kata tunjuk ya, determiner atau special adjective yang umumnya digunakan untuk menerangkan noun dalam hal jumlah dan jarak. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah jumlah dan juga jarak benda tersebut, misalnya dari speakernya. Determiner di sini mempunyai bentuk yang sama dengan demonstrative pronoun. Jadi sama ya. Bedanya ini dia harus diikuti kata bendanya ya, yaitu this, that, this, and those. Namun ada beberapa hal yang membedakan antara keduanya, yaitu bedanya kapan kita sebut demonstrative adjective, kapan dia disebut dengan demonstrative pronoun. Yang mana yang sebagai kata ganti, mana yang sebagai kata sifat. Oke, kita ke yang kata this dulu ya. This berarti kemarin sudah kita bahas, ini untuk orang benda tunggal yang jangkauannya dekat dengan speaker ya. Ketika dia menjadi pronoun, kita cukup bilang this is so beautiful ya, bukan beauty ya. This is so beautiful. Tapi kalau untuk adjective kita pakainya this flower is so beautiful. Ya. Adjective selalu memodifikasi kata benda. Oleh sebab itu dia harus diikuti kata bendanya, dituliskan ya. Tapi kalau untuk pronoun tidak perlu ya. This so is so beautiful. Karena this itu merujuk pada flowernya, jadi tidak perlu ditulis. Tapi kalau untuk adjective harus ada kata bendanya. Kemudian untuk that ya sebagai pronoun contohnya adalah that is my friend. Ya. Karena that di situ merujuk pada girl dan tidak perlu ditulis karena sudah digantikan oleh pronounnya that itu. Kemudian untuk adjective harus ada kata bendanya. Ya. That girl is my friend. Ada kata benda, kemudian diterangkan oleh adjective that. Kemudian demonstrasi pronoun untuk yang this plural ya, dan berada di jangkauan si speakernya. These are our creation. This ya, tanpa diikuti kata benda. Kemudian untuk menjadi adjective harus diikuti kata bendanya. These pictures ya, kata bendanya itu pictures karena dia plural ya, sehingga pakainya as. These pictures are our creation. Kemudian untuk those, sama dia juga menunjukkan benda plural, tetapi untuk jangkauan yang di luar speaker, ya, di luar jangkauan dari si speaker. Those are yours. Kemudian those books are yours. Bedanya pada penggunaan kata bendanya. Apakah diikut sertakan atau tidak. Oke, kemudian limiting adjective sebagai possessive ya. Limiting adjective yang dia itu merujuk pada hal kata kepemilikan ya atau kepemilikan. Possessive merupakan kata sifat yang menjelaskan mengenai kepemilikan. Possessive terbagi menjadi 2 bagian yaitu possessive adjective dan possessive generative. Untuk possessive adjective adalah possessive yang berasal dari pronoun dengan pola possessive adjective plus noun. Jadi selalu diikuti kata bendanya ya. Sebenarnya sama ya kemarin yang sudah kita bahas di kata ganti ya, pronoun, possessive pronoun. Berikut daftar dari anggota possessive adjective ya. Untuk I menjadi my, you menjadi your, we menjadi our, they menjadi their ya, bukan them di situ. They menjadi their, she menjadi her, he menjadi his, it menjadi its, dan selalu diikuti kata bendanya ya setelah kita meneruskan possessive adjective-nya. Jadi sama ya dengan possessive pronoun yang
sudah kita bahas 2 hari lalu. Ada possessive adjective, ada possessive pronoun, penggunaannya sama. Kemudian interrogative adjective. Ya, ini sedikit mungkin lebih susah ya. Kita lihat di sini. Interrogative adjective adalah adjektif atau kata sifat yang memodifikasi atau menerangkan sebuah noun sebagaimana biasa adjektif lakukan dan juga mempertanyakan sesuatu. Ya, contohnya, what books do you bring for me? What books? Jadi ini digunakan untuk kalimat tanya. Dan kata tanyanya ini merujuk pada atau menanyakan terkait bendanya. What books? Buku apa? Which clothes did you choose last week? Baju yang mana? Pakaian yang mana yang kamu pilih minggu lalu? Kemudian whose phone you want to borrow? Nah, whose ya kepemilikan. Teleponnya siapa? Makanya di situ kata tanyanya semuanya selalu mendahului kata bendanya. Ada books, clothes, dan phone. Ada yang mau kasih contoh lain mungkin terkait contoh ini ya, dari interrogative adjective? Boleh silakan ya teman-teman. Atau mau kasih contoh tadi yang sudah kita bahas ya. Ada yang mau kasih contoh mungkin limiting adjective atau mungkin descriptive adjective juga boleh. Oke, mungkin nanti bisa langsung ditulis saja ya di kolom komentar yang ada di YouTube atau mungkin yang di uh, Zoom. Silakan juga nanti kalau misalnya mau kasih contoh apapun ya, mau yang deskriptif atau mungkin yang interrogatif atau yang limiting adjective. Nah, yang selanjutnya adalah coordinate adjectives ya. A coordinate adjective consists of 2 or more adjectives separated by a comma instead of by a coordinating conjunction. Ya, di sini biasanya coordinating adjective itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, for example, a cold rainy day. To determine if you can replace the coordinating conjunction with a comma, see if the adjectives can be reversed or if and can be added between the adjectives without changing the meaning. Jadi untuk mengetahui apakah itu bisa kita kasih atau memberikan tanda koma, ya itu coba untuk mereverse ya atau membalikkan ya kata sifat yang di belakang menjadi depan seperti itu, dan juga coba untuk menambahkan kata n di antara kedua kata sifat tersebut. Dari situ dilihat apakah dia mengalami perubahan makna. Ya, kalau tidak, berarti kita bisa gunakan tanda koma saja ya untuk menerangkan kata sifat ini atau benda itu ya, benda yang ingin kita terangkan. If adjective can be reversed, they are coordinate and a comma can be used. Jadi kalau bisa dibalik seperti itu dan bisa ditambahkan n, itu bisa berarti kita bisa menambahkan koma di antara kedua adjektif tersebut. Contohnya di sini, the clown arrived in a bright shiny car.
The clowns arrive in a shiny bright car. Reversing bright and shiny does not change the meaning. Jadi mengubah posisi ya antara shiny dan bright itu tidak mengubah posisi atau mengubah makna. Yaitu the clowns atau badut-badut itu tiba dengan atau menggunakan mobil yang terang atau yang dan mengkilap, ya. Mobil yang mengkilap dan juga terang, seperti itu. The clowns arrive in a bright and shiny car. Adding "and" between bright and shiny does not change the meaning. Jadi menambahkan kata "and" di antara kedua kata sifat tersebut tidak mengubah makna juga. Jadi bisa kita gunakan coordinate adjective seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah compound adjectives ya. Compound adjective consists of two or more words that function as a unit. Jadi compound adjective ya atau kata sifat gabungan ini ya, terdiri dari dua atau lebih kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan, depending on its position within the sentence. The compound adjective is punctuated with or without hyphen. Jadi ini biasanya digunakan bisa menggunakan tanda strip seperti itu atau tanpa tanda strip. When a compound adjective comes before the noun, it modifies. Use a hyphen to join the adjective. Jadi jika compound adjective-nya itu muncul di depan kata benda yang ingin kita jelaskan, maka kita perlu menuliskan tanda strip ya di antara kedua kata tersebut. When a compound adjective follows the noun, it modifies. Do not use a hyphen to join the adjective. Jika kata sifatnya itu atau compound adjective-nya itu muncul setelah kata benda, biasanya nanti akan dihubungkan dengan linking verb. Itu maka kita tidak perlu memberikan tanda hyphen. Ya, jika di depan perlu, jika di belakang tidak perlu. For example, she is taking a class on 19th century literature. Nah, di situ ada kata 19th century yang memodifikasi kata literature. Sehingga dia diletakkan di depan sebuah noun, maka perlu kita beri tanda strip seperti itu ya. 19th century menjelaskan kata literature ya. The adjective 19th century precedes atau mendahului ya kata benda the noun literature. So a hyphen is used. Jadi karena mendahului kata bendanya harus kita tuliskan hyphen. She is studying literature from the 19th century. Nah, itu baru kita tidak bisa menambahkan hyphen karena di situ sudah dijelaskan dengan preposisi from ya, from the 19th century. The adjective 19th century comes after the noun literature, so no hyphen is used. Jadi tidak perlu menggunakan tanda strip seperti itu. Kemudian kategori selanjutnya atau jenis adjektif yang berikutnya adalah determiners ya. Determiners as adjectives. Determiners as adjectives, determiners such as articles, pronouns. Jadi determiners itu ada banyak sekali macamnya. Ada article, ada pronouns and numbers, functions as adjective, can functions as adjective. Jadi semuanya itu bisa berfungsi sebagai adjektif. Ya, manakala mereka itu mendeskripsikan atau memodifikasi kata bendanya. When a determiner is used as an adjective, it restricts the noun it modifies. Like a limiting adjective, the determiner functions as an adjective, tell which one, how many, and whose. Jadi ada macam-macam ya determiners yang bisa kita gunakan. Ada article on the kemudian atau the ya kemudian possessive pronouns my, our, your, his, her, its, their. Relative pronouns ada whose, which, whichever, what, and whatever. Demonstratives ada this, that, those. Ini sama ya dengan yang tadi di awal demonstrative adjective. Kemudian indefinite pronouns ya any, each, other, some, extra. Kemudian cardinal number kata bilangan ya 1, 2, 3. Kemudian urutan ya angka urutan ordinal number, first,
last, first, second, third, dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga menggunakan possessive proper noun. Possessive noun, kepemilikan yang merujuk pada orang, ya, nama orang atau nama suatu kata benda. Misalnya Bob's and Sarah's. Kemudian harus diikuti kata bendanya apa. For example, ya, di sini ada contoh penggunaan determiners as adjective. Ya, ada macam-macam determiners yang digunakan. Bob's house is only 3 blocks from that house. Bob's answer the questions whose house. Three answer the questions how many blocks. That answer the questions which house is 3 blocks from Bob's house. Seperti itu ya. Jadi ada kata Bob's yang kita gunakan atau sebagai possessive proper nouns. Kemudian 3 blocks menunjukkan cardinal numbers. Kemudian yang that house itu merujuk pada determiners ya, demonstrative adjective. Oke, mungkin ada yang mau coba kasih contoh dulu penggunaan determiners as adjectives. Bisa menggunakan yang possessive pronouns atau relative pronouns, atau juga bisa menggunakan yang demonstrative. Oke, ada contoh dari kajian ya. This event is so amazing. This event is so amazing. Boleh ya. This itu merujuk pada demonstrative ya. This event. Jadi ada macam-macam ya. Ternyata untuk adjektif ya. Walaupun memang ini nanti sedikit membingungkan kalau kita mau pakai pronouns ya. Ini berarti pronouns atau adjektif, dua-duanya bisa ya. Kita pakai my itu juga bisa merujuk pada possessive pronoun, tapi kalau dimasukkan sebagai possessive adjective itu pun juga bisa ya. Jadi masuknya nanti determiners as an adjective. Oke, coba kita ada beberapa latihan di sini. Mungkin kita bisa coba menentukan ya kata sifat. Nah, di sini perintahnya adalah fill in the blanks below to complete the sentence. Use the words in the box above. Jadi kita gunakan kata-kata yang sudah disediakan di kotak atau di atas itu untuk melengkapi kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Are you a lazy person? No, in fact, I'm very bla bla bla. Berarti itu kata yang tepat yang mana? Dari pilihan kata yang disediakan. Itu ada yang jadi ada kata sifat dan juga lawan katanya atau yang bertolak belakang maknanya. Are you a lazy person? No, in fact, I am very bla bla. Berarti itu apa? Kalau yang harus kata sifat atau adjektif yang tepat. I am very bla bla bla. Lazy berarti lawan katanya adalah hardworking ya, hardworking. No, in fact, I am hardworking. Nah, di situ sebenarnya kita tidak perlu menuliskan, no, hardworking ya, bisa sebenarnya itu. Very hardworking person, mungkin ya. Itu bisa kita kasih hyphen seperti itu. Kalau nanti kita tuliskan kata bendanya. No, in fact, I am a very hardworking person. Number 3, my son Thomas is very blah blah blah. He's only 5 years old.
Berarti apa? Only 5 years old. Ada yang tahu? Berarti ini berkaitan dengan age ya tadi ya. Uh, descriptive adjectives. Berarti yang mana? My son Thomas is very bla bla bla. He is only 5 years old. Berarti adalah yang young ya. My son Thomas is very young. Kemudian number 4, he should play basketball because he is bla bla bla. He is not short. Nah, lawan kata dari short adalah is he old, is he lazy, is he polite, is he rich, ada fat, friendly, happy, funny. Nah, di situ berarti lawan kata dari short adalah yang tall ya. He is tall. My sister isn't very blah blah blah. She is shy and doesn't like to meet new people. My sister isn't very, she is shy. Berarti kalau shy menandakan orang yang seperti apa? My sister isn't very, berarti lawan kata dari shy. Kita lihat di situ. Kira-kira apa? Is it, ya, outgoing ya lawan katanya ya. My sister is very outgoing. She's shy. Isn't ya, di situ akan ada isn't-nya. Jadi tidak bukan orang yang outgoing ya, atau mungkin suka bersosialisasi seperti itu atau suka bergaul. She is shy and doesn't like to meet new people. Dia adalah pemalu. Kemudian number 6, he worked very hard. He's polite and saved lots of money. He's bla bla bla. Dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan seperti apa? Very hard, his whole time, worked very hard, and save lots of money. Is ya benar sekali ya, rich ya, karena dari kata save lots of money, work very hard, jadi he is rich. And number 7, I went on a diet last year and lost 5 kilograms. So now I'm blah, blah, blah. Diet last year and lost 5 kilograms. I am, ya, yang apa kira-kira? Lawan kata dari, nah ini kita pakai yang thin ya. Because the keyword is the diet ya. I went on a diet. And then number 8, Sarah always says thank you. She is a blah 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 person. Nah, dari kata-kata yang sudah masih tersisa di sini, kira-kira yang paling tepat yang mana? Yang untuk mengisi kata she is a blah blah blah. Always say thank you. Berarti adalah yang ya bisa friendly, bisa ya, friendly or unfriendly, ya friendly ya, tapi kita juga bisa menggunakan kata polite ya, sopan. Always say thank you, bisa polite, mungkin juga friendly ya. Kemudian number 9, of course I'm very blah blah blah, I got an A+ on all of my exams. Dari kata A+, berarti bisa kita simpulkan bahwa dia adalah ya, smart ya. Of course I'm very smart. Walaupun ini kalimatnya sedikit itu ya, bernada sombong karena dia ya doesn't matter ya. Kita yang penting tahu kata sifat yang harusnya kita gunakan di situ. My uncle loves to tell jokes to make us laugh. He is bla bla bla. Nah, dari kata laugh berarti kita ada kata jokes di situ ya. Apa namanya? Lelucon, guyon, lelucon ya, lawakan. Laugh, tertawa berarti very happy dengan bahagia dan lucu itu sedikit, bukan sedikit ya, berbeda ya teman-teman ya. Kalau happy itu cenderung senang ya, bukan karena sesuatu yang lucu, karena bahagia. Karena di sini jokes berkaitan dengan jokes and laugh. Laugh itu tertawa yang artinya karena sesuatu lucu ya. Berarti yang
kita lihat di situ. Funny ya, dia itu orang yang lucu, funny. Humorous juga bisa ya. Oke. Oke, kita ke adverb ya. Kita ke setelah adjektif kita masuk ke materi adverb. Kata keterangan kalau kita mau bahasa Indonesia kan atau artikan. Adverbs adverbs describes verbs and modify adjectives and other adverbs. Jadi adverbs itu bisa mendeskripsikan atau memodifikasi kata kerja, kemudian bisa juga memodifikasi kata sifat, dan juga adverb yang lain. Yang tidak bisa dimodifikasi oleh adverb adalah noun atau kata benda. Adverbs, unlike adjectives, do not modify noun. Ya, tidak bisa memodifikasi kata benda. Adverbs can also modify phrases, clauses, and sentences. Jadi adverb itu bahkan bisa memodifikasi frasa, ya, klausa, dan juga kalimat atau sentence. Adverbs answers one of the following questions: when, where, why, how, under what conditions, and to what extent. Jadi adverb itu menerangkan semuanya itu, menjawab pertanyaan kapan, di mana, kenapa, bagaimana atau berapa, bagaimana ya, bukan berapa, bagaimana, dalam kondisi yang seperti apa, di bawah, ya dalam kondisi yang seperti apa, atau untuk apa, atau tujuannya untuk apa, untuk alasan, purpose. For example, the teacher had to speak loudly to be heard over the children. Loudly di situ ya, menerangkan atau memodifikasi kata kerja speak. The children were really bad during the movie. Nah, really modified adjective bad. Jadi di sini bukti bahwa adverb bisa memodifikasi verb, bisa memodifikasi adjective bad, ya. Kemudian juga yang ketiga di sini, John approached the wounded dog very slowly. Bisa memodifikasi adverb yang lain, very slowly. Ya, very itu merujuk ke adverb of degree. Slowly itu berarti adverb of manner ya. John approached the wounded dog very slowly. Kemudian clearly Sarah did not understand the direction. The word clearly or the adverb clearly modifies the sentence. Ya, dia memodifikasi seluruh kalimatnya ya. Sarah did not understand the direction clearly. The box is still below the stairs. Still modifies the phrase below the stairs. Dia memodifikasi kata keterangan yang lain ya, below the stairs. Still ya, kata stillnya itu juga termasuk adverb. Ada yang mau kasih contoh dulu mungkin? Bisa pakai adverb of place, of time, of manner, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ada berbagai, kalau kita lihat dari kalimat-kalimat yang dicontohkan ini, ternyata adverb itu juga memiliki beberapa kategori atau kelompok. Ada adverbs of time, adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of degree, adverbs of frequency, conjunctive adverbs. Kita nanti akan coba cari tahu contoh-contohnya, kemudian pengertian, dan juga penggunaannya dalam sebuah kalimat. Oke, adverbs of time ya, keterangan waktu. An adverbs of time answer the question when ya. Karena waktu ya selalu berkaitan dengan kata tanya kapan. Ya. Adverbs of time include after, always, before, during, early, later, never, now, often, rarely, recently, sometimes, soon, then, today, tomorrow, usually, yesterday, extra. Jadi semuanya yang berkaitan dengan keterangan atau menunjukkan waktu. For example, John will attend the soccer game after he finishes his homework. After, the word after or the adverb after answers the question when will John attend the soccer game. Jadi bisa pakai semua kata-kata yang ada di sini. Mungkin ada yang mau kasih contoh dulu. Bisa menggunakan, ya semuanya bisa dipakai ya. Nanti mungkin kalau berkaitan dengan waktu, berarti nanti hati-hati dengan tenses yang digunakan. Ya, kalau
yesterday kita pakai apa, kalau tomorrow kita pakai apa, kalau now pakainya apa, dan lain sebagainya. Silakan yang mau kasih contoh boleh. Oke, di sini ada beberapa yang sudah ngasih contoh ya. Ada kajian, yesterday she ate fried chicken with her friend. Nah, di sini ada penggunaan adverb of time ya, yesterday. Kemudian dia juga kajian juga menggunakan kata sifat ya, adjective fried chicken with her friend. Fried itu sebagai bentuk dari participle ya, dari kata kerja kemudian menjadi kata sifat. Yesterday she ate fried chicken with her friend. Nah, di situ kata her itu juga salah satu adjektif ya. Jadi di situ ada beberapa contoh sekaligus. Her itu merujuk pada possessive adjective ya. Kemudian kalau berkaitan dengan waktu seperti ini, maka tensesnya juga harus disesuaikan. Kalau ini karena ini lampau, verbnya itu dalam bentuk lampau juga ya. Ate itu termasuk yang apa kalau kemarin kita kategorikan di verb irregular ya, karena eat, ate, dan eaten. Oke, benar sekali ya contohnya dari kajian. Yang lain boleh ya kasih contoh penggunaan adverb of time. Bisa langsung ditulis di komen ya kalau ada di Zoom, dan nanti kalau misalnya ini sudah ada yang nonton di YouTube ya, sedang nonton di YouTube saat ini, boleh ya langsung ditulis di kolom komentar. Adverbs of time example ya, di sini ada beberapa contoh. Now, then, today, tomorrow, semuanya ada. Nah, itu nanti yang diubah adalah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan tenses-nya ya. Now, I'm eating now. I'll see you then. He went to work today. My parents will arrive tomorrow. Chris fell over yesterday. The train will depart soon. I'll do my homework later. I already did my homework. I started working here last month. Kelly and I first met last year. I haven't done my homework yet. I have watched this movie before. She left for work an hour ago. Nah, nanti semuanya pasti akan berubah ya sesuai dengan tensesnya. Since apa termasuk adverb of time? Ya, since itu termasuk adverb of time. Nanti untuk kata since biasanya kita gunakan pada tenses itu present perfect ya. Atau past perfect juga bisa. Since itu berarti menunjukkan adanya durasi sejak tahun, nah kayak gitu. Since 2018 misalnya, since 2009. Oke, kemudian kita beralih ke jenis kata keterangan yang selanjutnya, yaitu adverbs of manner. An adverbs of manner answer the question how. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana subjek atau seseorang melakukan sesuatu. Ya, adverbs of manner include, jadi ini biasanya diambil dari kata sifat yang kita tambahkan akhiran ly di belakang seperti itu ya. For example, badly, beautifully, better, bravely, tidak semua ditambah ly ya. Termasuk kata fast and hard, itu tidak bisa kita tambahkan ly. Jadi tetap kita tulis sama. Cheerfully, fast, hard, quickly, slowly, inadequately, healthy, well, extra. Jadi ada banyak ya. Mau kasih contoh
yang diambil dari adjective ya. Confidently itu juga bisa, carefully dan sebaik lagi. Example ya, Sarah slowly walked over the rocky beach. Slowly answer the question, how did Sarah walk? Ya, di situ kita lihat ada kalimat slowly ya. Sarah slowly walked over the rocky beach. Slowly itu menerangkan atau menjawab pertanyaan how, bagaimana Sarah ini berjalan slowly. Nah, dari contoh-contoh yang sudah ada di sini, ada yang mau kasih contoh ya, yang penggunaan kata keterangan ya, adverbs of manner ini diambil atau untuk mudahnya itu biasanya kita ambil dari contoh kata-kata sifat, kemudian kita tambahkan any di belakang seperti itu. Oke, ada yang mau kasih satu dulu mungkin? Nah, ini biasanya menerangkan atau pada dasarnya adalah dia menunjukkan bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu dengan cara yang seperti apa. Nah, ini ya yang bisa teman-teman gunakan. Silakan mau misalnya ambil contoh yang ada di sini, ya mulai dari yang positive manner, negative manner, dan neutral ya, atau ya dia tidak cenderung negatif dan tidak cenderung positif. Untuk positive manner kita bisa pakai beautifully, boldly, bravely, calmly, carefully, cautiously, cheerfully, joyously, eagerly, gladly, easily, elegantly, equally, faithfully, frankly, honestly. Frankly itu sama dengan kata honesty ya, sejujurnya. Generously, gently, justly, kindly, neatly, obediently, patiently, openly, perfectly, politely, powerfully, promptly, quickly. Nah, semuanya berakhiran dengan ly ya rata-rata. Walaupun ada beberapa pengecualian untuk beberapa kata sifat. Negative manner we can use angrily, anxiously, awkwardly, badly, blindly, carelessly, cruelly, foolishly, frantically, greedily, hastily, hungrily, inadequately, irritably, lazily, loudly, dan lain sebagainya ya, masih banyak. Ini semuanya bisa teman-teman gunakan untuk menerangkan bagaimana suatu hal dilakukan. Untuk yang netral ya, bisa itu bermakna positif atau negatif, tergantung dari konteks. Itu bisa dipakai kayak accidentally, busily, daringly, deliberately, exactly, fast, fiercely, hard. Nah, untuk misalnya ini yang dimaksud kenapa dia netral, bisa positif negatif, misalnya untuk kata fast. Nah, itu bisa positif misalnya melakukan suatu pekerjaan yang apa ya, ada deadline. Nah, itu fast berarti dia termasuk positif. Tapi kalau untuk dalam hal kecepatan atau mengendarai mobil, nah itu mungkin sesuatu yang negatif ya, fast. He drives the car really fast. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa negatif. Fiercely, hard, hurriedly, inquisitively, loosely, exclusively. Itu exclusively biasanya yang positif ya, eksklusif. Rarely, really, dan lain sebagainya. Silakan ya, ada yang mau bikin atau contoh ya, bikin kalimat yang terdapat unsur adverb yang ada di sini.
Nah, ini ya, misalnya teman-teman menemukan kata-kata salah satu dari kata-kata di sini di sebuah kalimat atau di satu teks, berarti dia menunjukkan atau menerangkan uh, manner ya, bagaimana suatu dilakukan, adverb of manner. Kemudian adverb of degree ya, kita masuk ke adverb of degree ya. An adverb of degree answers the question how much. It describes strength and intensity at which something happens. Adverb of degree include almost, completely, enough, entirely, extremely, hardly, just, little, much, nearly, quite, rather, very, true. Jadi ini biasanya adverb of degree kita gunakan untuk menerangkan adverb of manner ya. How, seberapa, atau adjektif, biasanya menerangkan adjektif juga. Jadi diterang adjektif, sorry ya, bukan adverb of manner, tapi adjektifnya, bentuk adjektifnya. Seberapa misalnya berkaitan dengan quality ya, seberapa besar, seberapa bagus, seberapa mahal. Nah, kita bisa pakai untuk mendeskripsikan quality misalnya almost, enough, completely, extremely, hardly, little, very, too, dan lain sebagainya. Too expensive, nah, terlalu mahal, very expensive, sangat mahal, extremely expensive, sangat-sangat mahal. Seperti itu. Pretty expensive itu juga bisa, quite expensive, pretty and quiet itu sama, ya artinya cukup. Adverbs of frequency ya, frequency, jadi menjelaskan bukan durasi ya, seberapa sering suatu hal dilakukan ya. An adverb of frequency answers the question how often. Adverbs of frequency include always, never, usually, frequently, occasionally, rarely, seldom, sometimes, extra. Jadi bisa pakai selalu, tidak pernah, usually, frequently, occasionally, never itu juga boleh, ever, ya, rarely, seldom, sometimes. Terkadang, seldom itu jarang, rarely itu sangat jarang, often itu sering, dan lain sebagainya. For example, Bob always forgets to check his email before his class begins. The word always ini bukan before ya. Kalau before nanti merujuk ke adverbs of time. Ya. Kalau ini yang adverbs of frequency yang kita menjadi highlight adalah kata always ya. The word always answers the question how often. Always. Jadi bukan before-nya tapi always-nya ya. Kalau before nanti melebih ke adverbs of time. Kemudian conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs serve as transitional word joining a relating independent clause. Conjunctive adverbs includes accordingly, also, alternatively, certainly, consequently, finally, nevertheless, moreover, previously, therefore, extra. Jadi banyak sekali ya bisa kita gunakan. Biasanya kita menuliskan di antara dua klausa. Biasanya antara dependent dan independent, kemudian kita berikan tanda koma di antara kedua kata tersebut ya, di antara kata accordingly, also, alternatively. For example, we plan to leave early in the morning, therefore we will go to bed early. Nah, ini menjelaskan hubungan sebab akibat ya. Dia biasanya ya bisa, no. Kalau ini biasanya memang independent clause dengan independent clause. Jadi berpola subject plus verb, subject plus verb seperti itu. Tentunya nanti setiap kalimat dengan kalimat lain ketika kita ingin menghubungkan pasti berbeda ya. Jadi penggunaan kalimatnya juga tergantung dari kata hubung yang kita ingin gunakan, menjelaskan apa nanti. Misalnya ini sebab akibat ya. Atau mungkin sesuatu yang dilakukan untuk menghindari sesuatu hal yang lain. Oke, sekarang kita ke latihan ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait adverbs. Jadi untuk adverbs tidak banyak materi yang kita bahas di sini karena memang adverbs itu ya tinggal nanti kita mau butuh yang mana. Adverbs of degree, of frequency, dan lain sebagainya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita mungkin latihan ya.
Oke, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di komen ya. Nanti pertanyaan ini bisa menyusul ya. Kita ke soal latihan. Nah, ini semuanya bisa ikutan ya, yang ada di YouTube nanti ya. Nah, kalau sedang nonton YouTube-nya, nanti silakan bisa langsung ditulis di komen jawabannya. Kasih nomor aja, nah soal latihan nomor 1, 2, 3, jawabannya apa seperti itu. Nah, nomor 1 di situ ada, nah di sini kita menentukan apakah kita harus menggunakan adjektif atau adverb. Ya, jadi setelah kita mengetahui tadi definisi, kemudian juga contoh-contoh dan cara penggunaannya di dalam sebuah kalimat, sekarang teman-teman bisa pelatihan ya, menentukan apakah seharusnya yang ada di situ adverb atau adjective. John had the plate bla bla bla. Nah, ini apa kira-kira? Careful or carefully. Ingat ya, untuk adjective itu memodifikasi kata benda. Sementara untuk careful dia bisa menerangkan atau memodifikasi kata kerja, frasa, klausa, bahkan kalimat. John had the plate. Ya, berarti ini yang kita ingin modifikasi mungkin sentence-nya ya. Atau held-nya, ya, kata kerjanya. John had the plate carefully ya. Kita butuh adverb di sini untuk menerangkan how John had the plate. Bagaimana John itu memegang atau membawa piring secara hati-hati, carefully. Number 2, Julia is bla 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 person. Nah, di sini person adalah merupakan noun. Julia is bla 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 person. Berarti kita butuh apa? Adjektif atau adverb di sini? Adjektif ya. Jadi bukan yang carefully tapi yang careful ya. Julia is a careful person. Kemudian number 3, I ran bla 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 to the station. Nah, ran di situ yang mau kita terangkan adalah berarti kata kerjanya. Kalau kata kerja berarti kita butuh apa? Adverb atau adjektif nih. Yang benar quick atau quickly. I ran. Yang quickly ya, I ran quickly to the station. Kemudian number 4, the journey was bla bla bla. Nah, ini berarti kita mau menerangkan kata bendanya. Ya, karena di sini ada linking verb. Ya, berarti kemungkinan dia adalah mendeskripsikan atau memberi keterangan terhadap subjeknya di situ. Jadi yang paling kuat yang mana? The journey was, kalau yang atas tadi quickly. Tapi karena ini yang kita mau modifikasi atau beri keterangan adalah subjeknya, berarti yang benar adalah quick ya. The journey was quick ya, bukan quickly. And then number 5, you look blah blah blah. Didn't you sleep well? Didn't you sleep well? You look. Nah, ini ada kata look. Ini salah satu linking verb ya. Jadi selain ada istilah buzzword, look ini juga termasuk linking verb. Sehingga dia kemungkinan akan diikuti antara noun atau adjective, bukan adverb ya. Berarti yang kemungkinan besar adalah bukan tiredly, tapi tired. You look tired. And then number 6, the baby rubbed her eyes. Ya, ini berarti kita yang mau menerangkan rub ya. How the baby rubbed her eyes. How did the baby rub her eyes? Tiredly ya, secara dengan capeknya atau dengan mengantuknya seperti itu. Number 7, she sang bla bla bla. Kita mau memberikan keterangan terhadap verbnya. She sang happily ya, dengan senangnya. And then number 8, you sound bla bla bla. Nah, sound ini juga termasuk linking dan menghubungkan kata benda dengan kata kerja dan kata benda dengan subjek dengan kata benda atau kata sifat. Sehingga yang benar adalah yang happy. You sound happy. Number 9, I speak English bla bla bla. Nah, ini berarti kita memodifikasi kata speak-nya, verb yang kita mau keterangkan. Berarti bukan yang adjektif tapi yang adverb ya. I speak English well. And then number 10, her English is bla bla bla. Nah, ini berarti yang kita mau keterangkan adalah kata bendanya, her English-nya. Her English is bla bla bla. Berarti kita butuh adjektif ya. Ya, good yang paling benar ya. Her English is good seperti itu.
Bisa juga nanti kita tambahkan adverb ya setelah kita menambahkan adjective di sini. Her English is very good. Itu juga bisa. Jadi ada unsur adverb dan juga adjective sekaligus. Oke, nomor 11 sampai 20 coba teman-teman mungkin bisa kerjakan dulu. Saya kasih waktu sekitar ya 1 menit cukup ya. Coba tentukan jawaban-jawabannya dulu. Oke, sudah ketemu ya jawabannya. Sudah bisa menebak kira-kira kata yang tepat itu yang mana. Oke, kita mulai dari nomor 11 dulu. She cooks bla bla bla. Nah, kalau ini berarti kita menerangkan kata kerjanya. Terrible or terribly. Ya, yang terribly ya, kita mau memodifikasi kata kerja sehingga butuh adverb. Hati-hati ya, harus beda ya, harus dibedakan ya. Adverb memodifikasi kata kerja, kalau adjective memodifikasi kata benda. Adjective atau sifat. Number 12, he is a bla 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 cook. Berarti kan kata cook di sini dia sebagai noun ya teman-teman ya. Cook yang artinya juru masak atau orang yang bisa memasak. Ya. He is a bla bla bla. Jadi kita mau memodifikasi kata benda sehingga kita butuh ya orang yang masak. Seperti apa pemasakannya ya? Terrible. Ya. He is a terrible cook. Cook itu adalah kalau beda ya dengan chef. Kalau chef itu kan harus ada sertifikasinya dan pendidikan. Kalau cook itu semua orang ya bisa menjadi orang yang bisa masak. Dan nanti hasilnya bagaimana tidak terlalu penting ya. Yang penting dia bisa masak seperti itu. Number 13, the music was bla bla bla. Nah, mau memodifikasi kata atau memberikan keterangan terhadap kata music di sini. Berarti kita butuh ya beautiful ya adjective. The music was beautiful. Kemudian number 14, she plays the piano bla bla bla. Nah, ini berarti kita memodifikasi kata plays-nya. How does she play the piano? Bagaimana dia memainkan pianonya? Ya, berarti kita butuh adverb ya. Beautifully, she plays the piano beautifully dengan indahnya. Kemudian number 15, that was a bla 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 answer. Nah, berarti kita butuh sesuatu yang memodifikasi kata benda ini. Jawaban. That was a bla 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 answer. Ya, clever ya. Kata sifat. Kemudian
She answered bla bla bla. Nah, ini baru kita mau memodifikasi verbnya. She answered, dia menjawab ya dengan cerdasnya, dengan pandainya, kayak gitu. Benar sekali ya, kita butuh adverb di situ. Number 17, your flat seems bla 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 today. Nah, seems itu juga salah satu bentuk dari linking verb. Dan di situ flat itu sebagai kata benda ya, bukan kata sifat. Flat itu sama artinya dengan apartment. Your flat seems tidy ya. Your flat seems tidy, yang artinya rapi. He put the dishes away. Ya, kita mau menjelaskan kata put. How did berarti di sini ya, karena ini mungkin past. How did he put the dishes away? Ya, tidily, dengan rapinya. And then number 19, he spoke. Nah, spoke berarti yang kita jelaskan adalah kata kerjanya, verbnya. She spoke, he spoke. Ya, adverb yang kita butuh ya. Jadi warmly. He spoke warmly. Dia berbicara dengan hangatnya, dengan ramahnya, warm ya. Number 20, she is a very blah 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 person. Nah, berarti kita butuh adjective ya, kata sifat. Berarti yang warm ya. She is a very warm person. Dia adalah orang yang ramah, seperti itu. Okay, I think that's all ya untuk latihannya. Oh, masih ada banyak di sini. Coba kita selesaikan sekalian ya. Ada 9-10 soal di sini. Ini berarti kita disuruh untuk membuat ya. Nah, berarti ini kita menentukan ada adjektif dan juga adverb sekaligus. Jack has a blah 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 car, but he doesn't like driving so blah blah blah. Ini kebetulan untuk kata fast, untuk kata sifat dan juga kata keterangannya sama ya. Berarti kita sama-sama menggunakan fast ya, tidak mengalami perubahan bentuk ya. Jack has a fast car, but he doesn't like driving so fast. Number 2, Tom has blah 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 improved his English skills since arrived. Nah, berarti kita memodifikasi kata improve-nya ya. Hati-hati ya untuk kata fast itu tidak bisa kalau untuk kata fast itu ini pengecualian ya. Untuk kata fast tidak diberikan akhiran ly untuk membuatnya menjadi adverb. Jadi sama ya penulisannya. Jack has a fast car, but he doesn't like driving so fast. Karena untuk kata fast tidak berakhiran dengan ly untuk adverbnya. Jadi untuk kata itu beberapa kata ya, seperti fast, hard itu tidak kita gunakan atau tidak kita tambahkan akhiran ly. Kemudian number 2 ya, Tom has blah 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 improved his English skills since he arrived. Berarti kita mau menerangkan kata improve-nya. Ya, hard ya, tetap hard ya, karena tidak ada hardly ya. Tom has hardly improved. Sebenarnya ada sih ya mungkin. I think it's hard improve. Kalau hardly itu kayaknya sama ya. Jadi sama dengan fast. Tidak ada kata hardly. Jadi kita pakai tetap hard ya. And number 3, my dad is blah 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 improving after his heart surgery. Nah, ini kita sama menerangkan kata improving-nya atau memodifikasi verb-nya. Berarti kita butuh adverb ya. Slowly ya, my dad is slowly improving after his heart surgery. It was one of those matches ya. It was one of the matches where all of player really play apa kira-kira. Kita modifikasi kata bekerja, kita butuh adverb. Really played badly ya. Really played badly. Ya, karena di sini really played bad, not badly. No, kita untuk bad sama sepertinya, tidak kita gunakan ly di akhir. Jadi tetap sama ya, really played bad.
Number 5, the prisoner was treated blah 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 by the officer. Treated bad, ya, treated bad by the officers. Badly. Badly seperti juga bisa sih. Ya. I think bad is supposed to harusnya dikasih ly. Oke, jadi these prisoners was treated badly by the officer. I was blah 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 surprised to meet her, so ya berarti kita butuh highly surprised ya, karena di sini kita menerangkan verbnya. I was highly surprised to meet her so quickly after our last meeting. Number 7, the young lady always dressed prettily. Prettily, is it kalau kata pretty? Ya, prettily, ya. Beautifully mungkin ya lebih tepatnya. And then number 8, the plane was flying pretty low over the helicopters. Jadi kata pretty yang di sini artinya sebagai adverb, tapi yang di sini tadi sebagai adjective. Sebagai adverb juga sama sebenarnya, tapi ini adverb of manner, ini adverb of degree. Kalau adverb degree dia mendeskripsikan atau modifikasi kata adjective di sini. Pretty low, cukup rendah over the helicopters. 9, he has been late. He has been late in the office lately. He has been late in the office lately. Some shops in the tourist district close very late. Very late. Jadi merujuk pada adjective ya, sangat larut malam. Oke, ini last exercise ya ini mungkin ya. I felt blah 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 after I had spoken to him like that. I felt terrible. Ya, I felt terribly. Terrible ya. I felt terrible karena kata feel ya itu termasuk linking. Jadi bisa kita gunakan adjektifnya. I felt terrible. No, I felt terribly guilty. Ya, ini mungkin harus disatukan ya. Terribly sebagai adjective, adverb, guilty sebagai adjective. Jadi kita gabungkan langsung. I felt terribly guilty. Saya merasa sangat bersalah after I had spoken to him like that. She blah 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 missed her train because she was speaking on the phone. Nearly, ya, kita mau menerangkan kata missed-nya di situ. She nearly missed the train because she was speaking on the phone. Number 13, his brother is working hard for his final exam. Nah, hard di situ tetap kita tulis hard. And then number 14, the arrow blah 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 missed the boy's head. The arrow narrowly missed the boy's head. Karena kita mau menerangkan kata miss di situ. Number 15, the young Maradona was a blah 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 player. Nah, di situ ada kata adjective. Karena kita di situ adalah noun, ya player, berarti kita tetap butuh adjective-nya. Jadi tetap kita gunakan yang fantastic. The young Maradona was a fantastic player. Number 16, even though the wind was blowing heavily, even though the wind was blowing heavily, they tried to row the boat steadily. I think steadily itu is it berakhiran dengan ly atau tidak ya? Tapi yang jelas heavily itu yang pakai ly. They tried to row the boat steadily, I think. Number 17, from such a great distance, even small, ya, itu kita membandingkan adjektifnya. Small buildings, ya, karena di sini ada kata benda. Look, oh no, ini high dulu ya yang kita masukkan berarti. From such a great distance, even high buildings look small. Jadi ini semuanya yang kita gunakan adalah adjective. 18, my brother plays football fairly well, but he doesn't like being so fair. The prime minister's politics were widely disputed across the country. Itu kita mau menerangkan disputednya. Number 20, blah blah blah, we were
at home when the disaster happened. Luckily, ya. Luckily, pakai ly. Luckily, we are at home when the disaster happened. Others were not so lucky. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Penggunaan adjective dan adverb. Itulah kenapa materi adjective and adverbs kita gabungkan jadi satu. Karena akan sangat berkaitan ya penggunaannya. Oke, I think that's all for today ya. Is there any question? Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri kelasnya. Oh ya, jangan lupa besok ya teman-teman persiapan buat post test ya, nanti berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari beberapa hari ini. Jadi nanti bisa dipersiapkan seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, materi terakhir ya berkaitan dengan parts of speech mulai dari adjective dan juga adverb. Ya, untuk semuanya nanti bisa disimak ulang ya materinya karena ini semua akan diupload seperti itu. Jadi nanti masih bisa dipelajari. Kemudian besok teman-teman akan melakukan post test ya. Semoga nanti hasilnya bisa lebih baik dari post pretestnya ya karena kita sudah di sini sudah belajar semuanya. Tahu penggunaan noun yang benar seperti apa, macam-macamnya, kemudian verb apa saja bentuknya, seperti apa, macam-macamnya, kemudian adjective, adverb, preposition, and pronouns itu juga sudah kita pelajari. Jadi untuk basic grammar ya atau ya basic grammar teman-teman sudah paham ya cara penggunaan atau membuat sebuah kalimat yang baik dan benar. Nah dari situ nanti lebih sering dilatih lagi ya, dipelajari lagi, terutama dengan tenses-tensesnya ya seperti itu. Oke, I think that's all for today ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Thank you everyone.